Babak 91, Sentuhan Akhir Naga. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Seorang seniman bela diri Naschen Sol, sungguh hebat. Tingkah laku lelaki tua itu turun ke atas Li King, menekan ke bawah hingga tubuh Li King gemetar dan wajahnya memucat. Tapi Li King masih menggertakkan giginya dan bertahan. Bagaimana sedikit rasa sakit ini bisa dibandingkan dengan penghinaan yang Duan Lingtian dan Lian berikan padanya. Tidak buruk, tingkat kedua dari tahap pembentukan inti dan mampu menahan sikapku yang memaksakan dan tidak mundur selangkah pun. Apalagi, tidak mempertimbangkan bakat alami, hanya kegigihan ini yang sangat sulit didapat. Siapa namamu? Orang tua itu melirik Li King dalam-dalam. Aku disebut permusuhan darah. Menurut rencana di hatinya, Li King mengarang nama. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan menjadi Li King lagi, sebaliknya, dia adalah permusuhan darah. Permusuhan darah. Dia akan menggunakan ini untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia membawa permusuhan yang haus darah. Blood Enmity, aku putra ketiga dari Gubernur Kabupaten Pegunungan Swallow, Pei San. Anda benar-benar tahu siapa yang memotong lengan saya. Petik 2. Pemuda yang duduk di kursi kepala melihat ke bawah ke arah Li King dengan sikap merendahkan. Meskipun lengannya telah terhubung dengan susah payah, itu tidak lagi memiliki kegesitan sebelumnya, dan bahkan tidak dapat mengeksekusi keterampilan bela diri. Pukulan seperti itu menyebabkan beberapa hari ini terasa seperti bertahun-tahun baginya, hidup tidak lebih baik daripada mati. Dia berharap dia bisa segera mengungkap penyerang dan memberikan hukuman mati kepadanya. Li King menatap Pei San saat dia bertanya, Tuan Muda Ketiga, jika aku tidak salah, orang yang memotong lenganmu, kecepatan pedangnya sangat cepat, secepat kilat. Pedang memasuki sarungnya segera setelah menyerang. Apakah seperti ini? Siapa dia? Mata Pei San bersinar dan wajahnya memerah karena gelisah. Selama kamu memberitahuku siapa dia, tidak peduli apakah itu 10.000 emas, sekelompok wanita cantik, pil obat, senjata roh, teknik kultivasi, atau keterampilan bela diri, aku bisa memberikan semuanya padamu. Tuan Muda Ketiga, saya tidak menginginkan semua hal ini. Li King menggelengkan kepalanya perlahan. Lalu apa yang kamu inginkan? Pei San menekan kegelisahan di hatinya dan ekspresinya berubah muram. Aku ingin mengikuti di samping Tuan Muda Ketiga dan kembali ke kota kabupaten bersama. Selama kultivasi saya menembus ke tahap inti asal, saya pasti akan secara pribadi memberitahu Tuan Muda Ketiga siapa orang yang memotong lengannya dan dari mana dia berasal. Petik 2. Tatapan Li King berkedip saat dia menatap tajam ke arah Pei San. Skema yang bagus yang kamu miliki di sana. Anda melihat bahwa saya putus asa untuk membalas dendam, jadi Anda percaya bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantu Anda melangkah ke tahap inti asal, kan? Petik 2. Wajah Pei San menjadi dingin saat dia melihat niat Li King. Li King terdiam. Ini persis rencananya. Sejauh yang dia ketahui, selama dia mengikuti di samping putra gubernur kabupaten ini, dengan dukungan penuhnya, dia pasti akan dapat melangkah ke tahap inti asal dalam waktu sesingkat mungkin. Di Swallow Mountain County, kekuatan terkuat tidak lain adalah Estate Gubernur County. Jika dia mendapat dukungan penuh dari perkebunan gubernur negara, melangkah ke tahap inti asal hanyalah masalah waktu. Pada saat itu, dia akan kembali ke klan Li dan dengan kejam membunuh Lian. Adapun Duan Lingtian, dia akan mempermalukannya dengan kasar dan menyiksanya untuk sementara waktu sebelum menyerahkannya untuk ditangani oleh Pei San. Kurang ajar. Tatapan lelaki tua itu menjadi dingin. Karena kamu tahu identitas Tuan Mudaku, maka kamu harus tahu metode perkebunan gubernur kabupaten kami. Jika kamu tidak berbicara, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kamu bisa membunuhku, tapi kemudian Tuan Mudamu bisa lupa menemukan penyerang untuk membalas dendam dalam hidupnya. Menghadapi sikap orang tua yang mengesankan, Li King memiliki ekspresi tenang dan tidak takut. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Orang tua itu berjalan ke depan. Trike telapak tangan dengan kekuatan luar biasa dan energi asal yang memancar menamparkan Li King, meledakkan Li King. Li King jatuh ke lantai dan terus-menerus meludahkan beberapa suap darah, tetapi sudut mulutnya masih tersenyum. Aku benar-benar yakin kamu tidak akan berani membunuhku. Wajah lelaki tua itu tenggelam dan dia melihat ke arah Pei San. Sangat bagus, sangat bagus. Pei San tersenyum karena sangat marah dan berkata kepada gadis muda di sampingnya, Saudari Ru, atur agar orang-orang membawanya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ya,
Kakak ketiga. Gadis muda itu menjawab sebelum pergi untuk mengaturnya. Beberapa saat kemudian, hanya Pei San dan pelayannya yang tersisa. Tuan muda, Anda benar-benar akan membawanya kembali ke kota kabupaten. Pria tua itu mengerutkan kening. Kakek Huai, ketika berhadapan dengan orang-orang yang putus asa seperti Blood Enmity, bahkan jika kamu menginterogasinya di bawah siksaan, masih tidak mungkin untuk membuatnya berbicara. Daripada itu, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini dan membawanya kembali ke kota kabupaten? Setelah kita kembali ke County City, kita bisa menyelidiki latar belakangnya. Jika kita dapat menemukan penyerang melalui ini, maka dia tidak akan berguna lagi bagiku. Jika kita tidak dapat menemukan penyerang, maka kita mengikuti keinginannya. Begitu dia melangkah ke tahap inti asal dan mengungkap penyerang untukku, hari itu akan menjadi hari dia kehilangan nyawanya. Mata Pei San berkedip dengan cahaya dingin saat dia berbicara tentang rencananya. Dia adalah putra bermartabat dari gubernur Kabupaten Swallow Mountain County, bagaimana dia bisa mentolerir diancam? Di dalam hatinya, Li Qing sudah menjadi orang mati. Tuan muda itu bijaksana. Orang tua itu mengangguk. Ini memang metode terbaik. Kota Aurora, perkebunan klan Li. Di sebuah ruangan di dalam halaman yang luas. Oh, di belakang layar, seorang pemuda telanjang berdiri dari dalam bak mandi. Di tubuhnya, penghalang ki defensif mengamuk seperti embusan angin kencang yang bersiul. Teleportasi yang lebih besar akhirnya telah dikultivasikan ke tahap penguasaan. Wajah pemuda itu memancarkan senyum puas saat dia berjalan keluar dari bak mandi dan mengenakan satu set pakaian kering sebelum berjalan keluar dari kamar. Teknik gerakan ular roh. Begitu dia memasuki halaman, sosok pemuda itu mulai berkelebat seolah-olah dia telah berubah menjadi ular roh yang lincah, sangat cepat. Dalam sekejap, dia melilit pohon besar itu, dengan cepat naik ke atas. Detik berikutnya, dia melesat ke tanah, sangat gesit. Desis-desis. Di batang pohon besar, satu putih dan satu hitam, dua ular sanca kecil menyaksikan sosok pemuda itu berkelebat. Mata tajam mereka memancarkan rasa kelembutan dan kegilaan. Tiba-tiba, pemuda itu berhenti dan berdiri di sana sebelum mengambil langkah maju. Sentuhan akhir naga. Dalam sekejap mata, tangan pemuda itu menari-nari seperti angin, entah membentuk kepalan tangan atau membentuk telapak tangan. Saat energi asalnya bersiul, sulit untuk membedakan gerakan mana yang merupakan serangan sebenarnya. Suara mendesing. Tepat setelah ribuan gerakannya, serangan jari yang diringkas dari origin energi langsung ditembakkan. Suara siulan yang menusuk terdengar di udara dan turun ke pilar batu. Bang! Segera, pilar batu meledak dari titik tumbukan, menyebabkan serpihan batu berputar ke udara. Seperti yang diharapkan dari keterampilan bela diri ofensif yang cocok dengan metode kultivasi mental teknik berdaulat perang 9 naga. Sentuhan akhir naga ini, dalam hal kekuatan, bahkan lebih kuat dari jari neter gelap Li Qing dan tidak kalah dengan dimensi lengan Xiao Yu. Saat Duan Lingtian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, senyum muncul di wajahnya. Sentuhan akhir naga menekankan pada penggunaan tinju dan telapak tangan yang menderu-deru untuk mengganggu bidang pandang lawan seolah-olah melukis naga yang tidak memiliki sentuhan akhir untuk membuatnya seperti aslinya. Terakhir, serangan jari dengan kekuatan yang sangat tangguh untuk langsung menyerang titik vital lawan digunakan. Tindakan ini seperti sentuhan akhir pada gambar. Dengan demikian, keterampilan bela diri ini dinamai sentuhan akhir naga oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Sentuhan penyelesaian naga mencakup keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi, jari penusuk awan, yang dikembangkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali selama kehidupan keduanya. Sejak saya bergabung dengan ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, saya mewarisi pemahaman Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali terhadap jari penusuk awan. Pada tahun-tahun itu, jari penusuk awan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali dikembangkan ke tahap kesempurnaan. Karena itu, saya hanya menggunakan waktu setengah bulan untuk mengolah sentuhan akhir naga, yang melampaui jari penusuk awan, ke tahap penguasaan. Duan Lingtian tersenyum puas. Sekarang kekuatan sentuhan akhir naga benar-benar melampaui kekuatan bentuk dan tinju runtuh wheel boxing, yang paling dia kuasai. Saat ini, sebulan sekali setelah temu pemuda diadakan. Saat ini, 3 keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi yang saya kembangkan, sentuhan akhir naga, teleportasi lebih besar, dan teknik gerakan ular roh, semuanya telah melangkah ke tahap penguasaan, tetapi di antara mereka, saya hanya merasakan ambang menuju kesempurnaan. Panggung untuk sentuhan akhir naga.
Setelah berpikir sampai titik ini, Duan Lingtian mulai mengolah sentuhan akhir naga dengan lebih susah payah. Menyerang saat setrika panas pasti akan menghasilkan efek ajaib. Duan Lingtian, kamu benar-benar pekerja keras. Tidak heran Anda memiliki kultivasi yang mengejutkan di usia yang begitu muda. Petik 2. Tepat pada saat ini, tawa hangat terdengar dari luar halaman. Duan Lingtian melihat ke arah sumber suara. Apa yang dilihatnya adalah sosok yang berjalan ke halaman. Sosok itu justru Lin Qi. Duan Lingtian menyambut Lin Qi ke halaman dan bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa aku berhutang kesenangan? Duan Lingtian, beberapa hari yang lalu, Lin Clan kami menyambut tamu dari He Clan dari Aqua Mist City. Di antara mereka adalah murid nomor 1 klan He di generasi muda. Pada awalnya, semuanya baik-baik saja, tetapi setelah dia menang dalam pertandingan melawan kakak laki-laki saya, dia mulai membual tanpa menahan diri, mengatakan bahwa tidak ada tokoh yang layak di generasi muda kota Aurora kami. Setelah itu, dia bahkan dengan arogan mendirikan sebuah arena di wilayah utara kota dan saat ini menantang semua seniman bela diri generasi muda kota Aurora. Bahkan Meng Kuan dikalahkan olehnya. Lin Qi menyatakan alasan dia datang. Saya datang ke sini hari ini karena saya berharap Anda akan membantu memberinya pelajaran dan memberitahu dia bahwa tidak peduli seberapa hebat dia, akan selalu ada seseorang yang lebih hebat. Mungkinkah bahkan Xiao Yu tidak cocok untuknya? Duan Lingtian tercengang. Lin Qi tertawa pahit. Xiao Yu pergi setengah bulan yang lalu untuk pergi jauh dan mengunjungi beberapa kerabat. Ayo pergi. Duan Lingtian mengangguk dan meninggalkan Li Clan Estate bersama Lin Qi. Jika dia baru saja secara tidak sengaja mendengar masalah ini, dia tidak akan mempedulikannya, dia juga tidak akan bertarung demi apa yang disebut kehormatan kota Aurora. Alasan dia pergi adalah karena persahabatannya dengan Lin Qi. Setibanya di wilayah utara kota, Duan Lingtian melihat arena pertarungan seni bela diri yang sederhana. Saat ini, arena sepenuhnya dikelilingi oleh orang-orang. Di antara mereka ada banyak seniman bela diri muda Li Clan. Duan Lingtian. Tak lama, banyak orang mengenali Duan Lingtian dan tatapan mereka bersinar terang. Duan Lingtian telah tiba. Dia pasti bisa mengalahkan orang itu dari klan He di Aqua Mist City. Itu sudah pasti. Orang dari klan He ini mengambil kesempatan bahwa Xiao Yu dari kota Aurora tidak ada dan sangat arogan. Sekarang Duan Lingtian ada di sini, saya ingin melihat bagaimana dia terus menjadi arogan. Duan Lingtian, aku mendukungmu, persetan dengannya. Kerumunan di sekitarnya sangat bersemangat, menyebabkan Duan Lingtian merasa sedikit kewalahan. Tiba-tiba, Duan Lingtian memperhatikan bahwa di arena pertarungan seni bela diri, seseorang diledakkan terbang dari arena, meluncur ke arahnya. Li Zong. Ketika Duan Lingtian mengenali pemuda yang terlempar ke bawah, dia mengangkat tangannya dan menangkap bahu pemuda itu, memungkinkannya untuk turun dengan kuat ke tanah. Li Zong dalam keadaan sedikit menyesal. Ketika dia melihat bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Duan Lingtian, tatapannya rumit. Setelah menarik napas dalam-dalam, Li Zong dengan tulus berkata, "Terima kasih." Duan Lingtian mengangguk ringan dan menepuk bahu Li Zong. "Kau baik-baik saja, kan?" "Saya baik-baik saja." Li Zong menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian biru di arena pertempuran memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan nada menghina, "Kamu Duan Lingtian? Jenius pemuda peringkat teratas dalam daftar naga tersembunyi kota Aurora tahun ini." Tapi Duan Lingtian, bagaimanapun, mengabaikannya. "Kamu." Pemuda biru sama dengan berpakaian marah karena malu. "Duan Lingtian, aku, He Jun dari Aqua Mist City, secara resmi menantangmu. Apakah kamu berani menerima tantangannya? Apakah Anda berani menerima tantangan?" Kerumunan di sekitarnya memiliki tatapan mereka semua turun ke Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian menyipit, lalu dia menghentakkan kakinya ke tanah dan menggunakan kekuatannya untuk terbang ke arena pertarungan seni bela diri. "Duan Lingtian, bertarung. Duan Lingtian, tunjukkan padanya apa yang kamu punya. Duan Lingtian, aku mencintaimu." Bab 92, Perusahaan Perdagangan Valet Tulip. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Lukas. He Jun menilai Duan Lingtian sejenak sebelum dia mencibir. Apakah tidak ada orang lain di kota Aurora? Seorang anak kecil berusia 16 tahun mampu ditempatkan di bagian atas daftar naga tersembunyi. Petik 2. Idiot. Jadi bagaimana jika dia berumur 16 tahun? Katakan itu lagi jika kamu bisa mengalahkan Duan Lingtian. Iya,
Jika Anda bahkan tidak dapat mengambil satu gerakan pun dari Duan Lingtian, itu akan sangat memalukan. Para pengamat di kerumunan itu mengejeknya. Wajah He Jun langsung muram. Sepertinya mereka sangat percaya padamu. He Jun melirik Duan Lingtian. Duan Lingtian masih tidak menjawab, seolah-olah dia tidak mendengar He Jun berbicara sama sekali. Nak, aku sedang berbicara denganmu. He Jun memiliki ekspresi muram. Ini adalah pertama kalinya dia diabaikan oleh seseorang dengan cara ini. Meskipun mereka belum bertarung, kondisi pikiran mereka sudah berada di level yang berbeda. Duan Lingtian layak menjadi yang pertama dalam daftar naga tersembunyi, karena dia tidak terpengaruh apapun yang terjadi. Ia, tidak seperti He Jun ini, yang menjadi sangat bingung dan jengkel. Dalam hal bantalan, dia bahkan tidak setingkat dengan Duan Lingtian. Tidak pada level yang sama. Anda terlalu memikirkan dia, saya pikir dia bermil-mil jauhnya dari Duan Lingtian. Mendengar ejekan orang banyak, ekspresi He Jun menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa terus berakting. He Jun sangat marah. Tubuhnya tersentak seperti seekor naga yang melebarkan sayapnya saat dia terbang menuju Duan Lingtian. 3 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk. He Jun ini jelas seorang seniman bela diri di tingkat kedua tahap pembentukan inti. Suara mendesing. Melihat He Jun terbang ke arahnya, mata Duan Lingtian menyipit. Tidak heran He Jun mampu mengalahkan bahkan Lin Zuo, dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Teknik gerakan He Jun mirip dengan miliknya, juga teknik gerakan peringkat mendalam tingkat tinggi di tahap penguasaan. Lihat bagaimana aku meledakkanmu terbang dengan satu pukulan. He Jun berteriak. Tinjunya tampak seperti bola meriam yang diluncurkan saat bersiul di udara dan meledak ke arah Duan Lingtian. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian berdiri di tempat, tidak bergerak seperti gunung. Bahkan ketika He Jun tiba di depannya, Duan Lingtian masih memiliki ekspresi tenang. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang yang hadir, Duan Lingtian bergerak. Naga, tangan Duan Lingtian menari-nari, diliputi oleh origin energi. Di mata semua orang di sekitarnya, termasuk He Jun, gerakan tangan Duan Lingtian tidak acak, mereka tampaknya mengikuti semacam jejak yang dalam. Istirahat untukku. Tatapan He Jun menjadi dingin dan tinjunya mengerahkan kekuatan seperti tanah longsor saat menghantam siluet telapak tangan dan tinju yang muncul dari gerakan tangan Duan Lingtian. Tak lama, ekspresinya berubah. Dia memperhatikan bahwa tinjunya benar-benar tidak mengenai apapun selain udara, dan itu tidak menyentuh sehelai rambut pun di Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian terfokus. Di atasnya, 3 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk. Sentuhan akhir. Serangan jari Duan Lingtian muncul. Saat menembus melalui kebingungan siluet kepalan tangan dan telapak tangan, lolongan memekakkan telinga terdengar. Jarinya menyentuh tinju He Jun, langsung menghancurkan penghalang ki defensifnya. Ah! He Jun mengeluarkan teriakan melengking saat tubuhnya terbang keluar, jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tangan kirinya menggenggam erat tangan kanannya begitu dia menyadari bahwa salah satu tulang jarinya retak dan rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan tubuhnya mulai gemetar. Hanya setelah buru-buru mengonsumsi pil cedera emas kelas 8, He Jun menatap Duan Lingtian dengan ekspresi ketakutan. Pemuda 16 tahun ini tidak berbeda dengan iblis baginya. Terlalu menakutkan. Duan Lingtian sangat kuat. Diduga, ketika Duan Lingtian mengalahkan Xiao Yu, dia menggunakan kekuatan 4 mamut kuno. Hari ini, dia malah hanya menggunakan kekuatan 3 mamut kuno untuk mengalahkan He Jun ini. Duan Lingtian jelas menahan diri. He Jun ini mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan Xiao Yu. Artis bela diri nomor 1 di generasi muda Aqua Mist City sangat biasa-biasa saja. Kerumunan itu gempar. Kamu harus tetap low profile dan tidak membangun arena di mana-mana ketika kamu tidak memiliki kemampuan apapun. Duan Lingtian tidak memperhatikan He Jun. Di bawah tatapan yang dipenuhi dengan pemujaan dan pemujaan, Duan Lingtian melompat dari arena dan mengayunkan tendangan ke salah satu pilar pendukung di sisi arena. Bang! Segera, arena pertarungan seni bela diri runtuh dengan benturan keras, mengubur He Jun di dalamnya. He Jun merangkak keluar dalam keadaan menyesal dengan wajah penuh kotoran, tampak seperti pengungsi. Hahaha. Seketika, kerumunan meledak menjadi gelombang tawa. Di antara tawa, ekspresi He Jun berubah jelek dan dia dengan cepat melarikan diri. Haha, Duan Lingtian, bagus.
Lin Qi tiba di samping Duan Lingtian dan memberinya acungan jempol, seolah-olah dia bahkan lebih bersemangat daripada jika dia sendiri yang mengalahkan He Jun. Duan Lingtian. Sementara itu, dua orang lagi tiba di samping Duan Lingtian. Li Zong, Li Xiao. Apakah ada masalah? Duan Lingtian memandang Li Zong saat dia bertanya. Cepat dan katakan. Li Zong memelototi Li Xiao saat dia memarahinya. Tubuh Li Xiao gemetar saat dia menatap Duan Lingtian dengan ketakutan. Duan Lingtian, saya minta maaf atas apa yang saya lakukan di masa lalu. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Petik 2. Lebih keras. Apa kamu belum makan? Li Zong mendengus dingin ke arah adiknya. Dia sama sekali tidak peduli dengan perasaan adiknya. Tidak apa-apa, biarkan masalah masa lalu menghilang ke dalam kehampaan sekarang. Duan Lingtian melambaikan tangannya dan tersenyum. Karakter Li Zong ini tidak buruk. Mengingat konflik di antara mereka berdua, itu semua karena adiknya, Li Xiao. Tamparan. Li Zong mengayunkan telapak tangannya ke kepala Li Xiao. Untuk apa kamu melamun? Cepat dan ucapkan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Li Xiao memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia buru-buru berterima kasih kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian dengan acuh tak acuh menyapu Li Xiao dengan tatapannya sebelum berjalan pergi bersama Lin Qi. Kerumunan secara otomatis membuka jalan. Tatapan yang turun ke Duan Lingtian dari sekitarnya semuanya dipenuhi dengan pemujaan. Setelah menyaksikan sosok Duan Lingtian dan Lin Qi menghilang di kejauhan, baru kemudian semua orang yang hadir kembali sadar. Terlalu tangguh. Dia memusnahkan He Jun dari Aqua Mist City hanya dengan satu gerakan. Seperti yang diharapkan dari jenius muda yang mengalahkan Xiao Yu untuk ditempatkan di puncak daftar naga tersembunyi. Duan Lingtian baru berusia 16 tahun. Saya yakin bahwa peringkat pertama dalam daftar naga tersembunyi untuk 2 tahun ke depan tidak diragukan lagi adalah dia. Omong kosong, bahkan aku bisa yakin akan hal itu. Di sebuah restoran, Duan Lingtian dan Lin Qi duduk saling berhadapan. Duan Lingtian awalnya bermaksud untuk kembali ke rumah tetapi dipaksa oleh Lin Qi untuk datang ke sini, alasannya adalah memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Apa yang ingin kamu diskusikan, bahkan datang ke restoran? Sangat serius, tidak bisakah kamu memberitahuku di jalan? Duan Lingtian memandang Lin Qi. Duan Lingtian, apa rencanamu? Lin Qi langsung ke intinya. Rencana apa? Duan Lingtian bingung. Yang saya tanyakan kepada Anda adalah, apa rencana Anda untuk masa depan? Lin Qi tersenyum kecut. Saya tidak tahu untuk saat ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan hatinya sedikit tersentak. Mendengar Lin Qi berbicara tentang ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kam jenius tentara darah besi yang dia dengar tempo hari. Tanggal pasti dari ujian jenius camp adalah 5 bulan dari sekarang. Lin Qi melanjutkan, Duan Lingtian, meskipun kamu adalah anggota dari klan Li, bagaimanapun juga kamu adalah seorang murid dengan nama keluarga yang lain. Di klan Li, kamu paling banyak akan menjadi seorang penatua. Anda ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib dengan kursi patriark. Petik 2. Tidak bisakah kamu mengatakan apa yang ingin kamu katakan dan berhenti bertele-tele? Duan Lingtian mencemooh. Kalau begitu aku akan jujur. Lin Qi menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan berkata, setengah bulan yang lalu, bibiku melakukan perjalanan kembali ke sini dan mendengar tentangmu dariku. Dia sangat tertarik padamu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, wajah Duan Lingtian bergetar dan makanan yang belum dia telan diludahkan ke seluruh wajah Lin Qi. Sialan, Lin Qi, meskipun saya tidak menentang bersama dengan wanita yang sedikit lebih tua, saya benar-benar tidak cocok untuk bersama dengan Kogar, minta bibimu untuk mencari orang lain, kata Duan Lingtian dengan serius. Lin Qi tercengang. Kembali ke akal sehatnya, Lin Qi menyeka makanan yang diludahi di wajahnya sebelum mencemooh, bisakah kamu memikirkan segalanya dengan cara itu? Bibi saya sudah menikah selama bertahun-tahun, bahkan putranya berusia lebih dari 10 tahun. Petik 2. Bukankah kamu yang mengatakan bibimu tertarik padaku? Duan Lingtian sedikit terdiam. Apakah dia yang terlalu memikirkan sesuatu? Dia tertarik pada bakat alami dan kemampuan pemahamanmu. Lin Qi memutar matanya ke arah Duan Lingtian. Katakan lebih awal. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan terus makan. Dia seperti angin puyuh menyapu semua yang ada di piring. Bibi saya adalah orang yang bertanggung jawab atas cabang perusahaan perdagangan tulip valet di Kabupaten Pegunungan Swallow, kata Lin Qi. Terus, Duan Lingtian bertanya sambil makan.
Kamu pernah mendengar tentang perusahaan perdagangan Valet Tulip, kan? Lin Qi memandang Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat alien. Ketika dia melihat Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dia benar-benar terdiam. Orang ini benar-benar kurang informasi. Perusahaan perdagangan Valet Tulip adalah salah satu dari 3 perusahaan perdagangan besar di Kerajaan Langit Merah. Propertinya dapat ditemukan di 6 county dari 18 county di Crimson Sky Kingdom, dan Swallow Mountain County adalah salah satunya, Lin Qi menjelaskan. Tunggu, Anda mengatakan perusahaan perdagangan Valet Tulip menempati 6 dari 18 kabupaten Kerajaan Langit Merah, dan bibi Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas salah satu kabupaten. Iya, Lin Qi memiliki wajah penuh kebanggaan. Meskipun bakat alami bibiku di Martial Dao rata-rata, dia benar-benar berpikiran bisnis, dia sudah dianggap tinggi oleh Presiden Perusahaan Perdagangan Valet Tulip di tahun-tahun awalnya, dan dia maju selangkah demi selangkah untuk mendapatkannya, posisi saat ini. Restoran tempat kami makan ini adalah salah satu properti dari Valet Tulip Trading Company. Selain itu, properti dari Valet Tulip Trading Company dapat dikatakan memiliki jari di setiap kue, sampai-sampai dapat ditemukan bahkan di kota-kota kecil yang terpencil, selama memiliki awalan gaharu, Golden Adonis, atau Valet Caltrop, semuanya adalah properti milik Valet Tulip Trading Company. Lin Qi terus berbicara tentang perusahaan perdagangan tulip Valet dengan sangat akrab. Gaharu. Duan Lingtian tiba-tiba menyadari bahwa restoran Gaharu di Kota Angin Segar ternyata adalah milik perusahaan perdagangan Valet Tulip. Saya tidak tertarik menjalankan bisnis. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Siapa yang memintamu berbisnis? Lin Qi dengan marah berkata, bibiku tertarik padamu karena dia sangat menghargai bakat alamimu dalam martial Dao dan kemampuan pemahamanmu. Sementara perusahaan perdagangan Valet Tulip cukup kaya untuk menyaingi sebuah kerajaan, tentu saja ada banyak orang yang menontonnya secara diam-diam dan mencari peluang. Oleh karena itu, perusahaan perdagangan Valet Tulip telah membina banyak pembangkit tenaga listrik untuk bertanggung jawab melindungi properti perusahaan perdagangan tersebut. Paman saya tepatnya adalah komandan penjaga perusahaan perdagangan Valet Tulip di Kabupaten Pegunungan Swallow, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik Void Stage. Bahkan Gubernur Kabupaten Swallow Mountain County menghormati ketika berurusan dengan paman saya. Petik 2. Lin Qi selesai mengatakan ini dalam satu tarikan napas. Bibimu ingin menjadikanku penjaga perusahaan perdagangan Valet Tulip. Duan Lingtian memiliki tatapan aneh. Bibiku berkata bahwa selama kamu mau bergabung dengan perusahaan perdagangan Valet Tulip, perusahaan perdagangan Valet Tulip tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam membinamu. Di masa depan, kamu bahkan akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih posisi pamanku dan menjadi komandan penjaga perusahaan perdagangan tulip Valet di Kabupaten Pegunungan Swallow. Lin Qi memandang Duan Lingtian dengan wajah penuh kecemburuan dan kecemburuan. Dengan kata lain, setelah saya bergabung dengan perusahaan perdagangan Valet Tulip, bahkan jika saya tinggal di sana sampai saya mati, saya hanya akan menjadi pengawal kepala. Duan Lingtian telah makan sampai kenyang dan meletakkan peralatan makannya. Kepala pengawal. Lin Qi tidak mengerti apa yang dikatakan Duan Lingtian. Babak 93, 3 bulan kemudian. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Berarti sama dengan komandan penjaga. Duan Lingtian menjelaskan. Kamu, apakah Anda tahu apa yang diwakili oleh komandan penjaga perusahaan perdagangan tulip Valet? Li Qin sedikit jengkel. Apa yang diwakilinya? Duan Lingtian sedikit penasaran. Hanya ada total 7 komandan penjaga di seluruh perusahaan perdagangan Valet Tulip, dan setiap komandan penjaga adalah pembangkit tenaga listrik Void Stage. Sementara mereka menjaga Valet Tulip Trading Company, mereka juga memperoleh berbagai sumber daya dari Valet Tulip Trading Company, seperti pil obat kelas 7, senjata roh kelas 7, dan kekayaan yang mereka dan keluarga mereka tidak dapat habiskan seumur hidup mereka. Petik 2. Lin Qi sedikit gelisah saat dia berbicara. Apa kamu sudah selesai? Itu saja. Duan Lingtian bertanya. Itu saja. Melihat ekspresi tenang Duan Lingtian yang sepertinya dia tidak peduli sedikit pun membuat Li Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot. Apakah kamu tidak menyadari bahwa semua hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan dari menjadi sesepuh Li Clan seumur hidupmu? Apa, bahkan ini tidak menarik bagimu? Katakan pada bibimu bahwa aku tidak tertarik. Duan Lingtian mengangkat bahu dengan senyum ringan. Kamu benar-benar berencana untuk menjadi tetua Li Clan selama sisa hidupmu. Lin Qi tercengang. Siapa bilang aku ingin menjadi tetua Li Clan? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia perlahan berjalan pergi,
hanya meninggalkan satu kalimat untuk Lin Qi. Ambisiku tidak berada dalam batas kerajaan langit merah. Ambisi yang tidak berada dalam batas kerajaan langit merah. Li Qin tercengang. Dia kadang-kadang bermimpi, dan dalam mimpi itu dia akan selalu melihat dirinya menjadi komandan penjaga perusahaan perdagangan bunga tulip valet, atau gubernur kabupaten salah satu dari 18 kabupaten di kerajaan langit merah sebelum tertawa sendiri saat bangun. Sejauh yang dia ketahui, ini semua adalah keinginan liarnya. Duan Lingtian, bagaimanapun, sebenarnya mengatakan ambisinya tidak dalam batas-batas kerajaan langit merah. Ini benar-benar mengabaikan semua hal yang dia impikan. Mungkin justru ambisinya yang luas yang memungkinkan dia untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini di usia yang begitu muda, dibandingkan dengan dia, saya sebenarnya orang bodoh yang bodoh. Senyum pahit memenuhi sudut mulut Lin Qi. Pada saat ini, dia tampaknya telah memahami banyak hal. Duan Lingtian, bagaimanapun, tidak tahu bahwa seluruh hidup Lin Qi akan sangat berubah hanya karena satu kalimat yang dia ucapkan. Tentu saja, ini adalah cerita untuk lain waktu. Kehidupan Duan Lingtian berangsur-angsur menjadi tenang. Hari-harinya dihabiskan secara rutin dengan berkultivasi teknik penguasaan perang sembilan naga, sentuhan akhir naga, dan teknik gerakan ular roh, serta meramu cairan obat dan memurnikan pil obat. Secara pribadi, Duan Lingtian menggoda KR pada satu hari dan Fei kecil di hari lain. Hari-harinya berlalu dengan santai. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Selama 3 bulan ini, kekuatan Duan Lingtian telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kultivasinya telah maju satu tahap untuk melangkah ke tingkat kedua tahap pembentukan inti. Selanjutnya, proses tempering tubuhnya dengan origin energi telah selesai, dan dia sedang dalam proses pengisian menuju tingkat ketiga dari tahap pembentukan inti. Sentuhan akhir naga secara resmi dikembangkan ke tahap kesempurnaan. Dengan bantuan sejumlah besar cairan obat yang dibuat dari lingzi darah, teleportasi besar juga secara resmi melangkah ke tahap kesempurnaan. Namun, Duan Lingtian tampaknya telah terjebak dalam kemacetan yang tampaknya hampir mustahil untuk ditembus, dan dengan demikian teknik gerakan ular rohnya tidak membaik setelah sekian lama. Adapun KR, kultivasinya telah melangkah ke tingkat ketiga tahap pembentukan inti setengah bulan yang lalu, dan dia mengembangkan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi, pedang pembekuan, yang melengkapi teknik pedang dewa beku ke tahap penguasaan. Selain itu, keterampilan bela diri defensifnya, substitusi stealth, dan teknik gerakannya, langkah ripple mendalam, keduanya telah dikultivasikan ke tahap kesempurnaan. Bakat alami KR di Martial Dao sekali lagi mengejutkan Duan Lingtian. Adapun Li Fei, Duan Lingtian memberinya pil penahan roh kedua yang dia sempurnakan hari itu dan membiarkannya mengolah metode kultivasi top baru setelah menyebarkan energi asalnya ke dalam pil penahan roh. Metode kultivasi yang dia berikan kepada Li Fei disebut teknik bintang galaksi. Itu adalah metode kultivasi yang dibudidayakan oleh salah satu teman terbaik Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, Kaisar Bela Diri Stellar. Kekuatannya setara dengan teknik pedang dewa beku dan teknik dewa kecantikan iblis. Dalam hal keterampilan bela diri, Li Fei telah mengembangkan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi sejak awal, dan karena itu, Duan Lingtian tidak memberikan apapun padanya. Setelah menyebarkan energi asal dan mengolah kembali metode kultivasi baru, kultivasinya melangkah ke tingkat kedua tahap pembentukan inti dan hampir menembus ke tingkat ketiga tahap pembentukan inti. Duan Lingtian pernah bertanya kepada ibunya tentang kultivasinya, tetapi dia akan selalu tersenyum sambil memancarkan rasa misterius, menyebabkan Duan Lingtian tidak tahu. Namun, Duan Lingtian yakin bahwa kultivasi ibunya benar-benar jauh melampaui kultivasinya sebelumnya. Duan Lingtian duduk di halaman saat dia menggoda 2 ular sanca kecil di atas meja di sampingnya. Dalam 3 bulan terakhir, 2 ular sanca kecil telah menelan banyak pil obat yang disempurnakan Duan Lingtian, memungkinkan kekuatan mereka meningkat dan melangkah ke tingkat ke-9 tahap pembentukan inti. Mereka sekarang hanya selangkah lagi dari Origin Core Stage. 2 orang aneh kecil. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum pahit saat dia melihat kedua ular sanca kecil itu. Siapa yang mengira bahwa di rumah Duan Lingtian, yang terkuat bukanlah dia atau KR, dan bahkan bukan ibunya, tetapi 2 ular piton kecil varian ini. Setengah bulan yang lalu, Duan Lingtian mengambil 2 ular sanca kecil jauh di dalam hutan mistis sebagai sarana untuk menyelidiki kekuatan mereka, dan dengan susah payah dia akhirnya menemukan binatang buas di tingkat ke-9 tahap pembentukan inti yang tidak takut, aura piton salju yang menempel di tubuh kedua ular sanca kecil itu.
Namun, yang mengejutkannya, kedua ular sanca kecil itu dengan mudah menembus tubuh binatang buas itu dan membunuhnya. Tanduk di kepala mereka sama sekali mengabaikan kulit yang keras dan kuat di tubuh binatang buas itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar halaman. Gadis muda bertubuh panas itu mengenakan gaun ungu muda saat dia dengan cepat berjalan ke halaman sebelum duduk di seberang Duan Lingtian. Dia menggoda kedua ular sanca kecil itu sambil berkata, "Lakukan perjalanan ke hutan berkabut bersamaku." Mengapa? Tatapan Duan Lingtian benar-benar terpaku pada sepasang bukit giok gadis muda yang berkembang dengan baik saat dia menelan seteguk air liur. Busuk, apa yang kamu lihat? Li Fei memelototi Duan Lingtian sebelum melanjutkan, aku baru saja menerobos dan ingin mencoba kekuatanku pada beberapa binatang buas. Kamu sudah menerobos. Duan Lingtian tercengang. Iya, Li Fei mengangguk sambil tersenyum. Kakek berkata bahwa kemajuanku yang cepat adalah berkat kemurnian tinggi origin meningkatkan pils yang kamu saring, dan jika itu adalah origin meningkatkan pil yang disempurnakan oleh alkemis biasa, bahkan jika aku mengolah teknik bintang galaksi, aku masih membutuhkan setengah tahun lagi, mampu menerobos. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Duan Lingtian tersenyum puas. Dalam hal efek obat, pil peningkat asal saya dengan kemurnian lebih dari 90% setidaknya 2 kali lebih efektif dari pil peningkat asal yang dijual di pasar perdagangan kota Aurora, dalam keadaan penyerapan yang sama, dibandingkan dengan orang lain yang mengonsumsi pil peningkat asal biasa, kecepatan kultivasi Anda harus 2 kali lebih cepat. Petik 2. Aku tahu kamu hebat, egomaniak. Li Fei menegur. Dia masih ingat bagaimana setelah mengetahui efek obat dari pil peningkatan asal Duan Lingtian, kakeknya tercengang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mendapatkan kembali akal sehatnya dan benar-benar bersumpah. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat kakeknya begitu gelisah. Ketika dia akhirnya mengetahui dari kakeknya tentang apa yang benar-benar diwakili oleh kemurnian lebih dari 90%, bahkan dia terkejut. Menurut kakeknya, satu pil peningkat asal berharga 5.000 perak di pasar perdagangan Aurora City. Namun, pil peningkatan asal Duan Lingtian yang disempurnakan akan dengan mudah dapat mencapai lebih dari 100.000 perak hanya untuk satu pil. Kultivasi KR, jadi jangan ganggu dia dan pergi sendiri, kata Duan Lingtian kepada Li Fei. Setelah memberitahu ibunya, Duan Lingtian melirik kedua ular sanca kecil yang menatapnya dengan antisipasi dan berkata, sambil melotot, kalian berdua berperilaku baik dan tetap di rumah. Jika kamu berani mengikutiku, aku akan memasak kalian berdua dalam panci sup ular. Selama dia membawa dua ular sanca kecil ke dalam hutan berkabut, hampir tidak mungkin baginya untuk menghadapi binatang buas, kecuali jika itu adalah binatang buas tingkat tinggi. Binatang buas lainnya akan bersembunyi saat mereka melihat aura yang memancar darinya, dua ular piton kecil. Kedua ular piton kecil itu menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi yang salah, tampaknya mulai bisa memahami apa yang dimaksud Duan Lingtian. Mereka kemudian melingkari pohon besar di halaman dan menatap sosok Duan Lingtian dan Li Fei yang menghilang dengan mata yang bersemangat. Desis-mendesis gelombang-gelombang. Tidak lama kemudian mereka melupakan kekhawatiran mereka dan dengan gembira melingkari pohon besar itu. Hutan berkabut. Duan Lingtian sudah datang ke sini setidaknya 10 kali, dan karenanya sangat akrab dengannya. Mari kita masuk sedikit lebih dalam kali ini. Li Fei sedikit bersemangat, bahkan wajahnya memerah. Masuk lebih dalam baik-baik saja, tetapi kamu tidak boleh meninggalkan garis pandangku. Setelah memasuki hutan berkabut, ekspresi Duan Lingtian menjadi lebih serius. Aku tahu. Li Fei memutar matanya ke arah Duan Lingtian. Pada awalnya, sulit baginya untuk memahami bagaimana pemuda biasanya tidak takut dan melakukan apapun yang dia inginkan tanpa menahan diri. Tetapi setelah memasuki hutan berkabut, dia malah akan maju secara bertahap dan hati-hati. Sekarang dia sudah terbiasa dengan kewaspadaan Duan Lingtian. Dia tidak tahu, bagaimanapun, bahwa itu benar-benar naluri Duan Lingtian. Insting yang ia kembangkan dari tahun-tahun hidupnya sebagai anggota pasukan khusus dan tentara bayaran. Begitu dia memasuki hutan berkabut, sarafnya akan sedikit tegang saat dia dengan waspada mengamati sekeliling demi keamanan. Dalam kehidupan sebelumnya, naluri ini telah menyelamatkan hidupnya tidak kurang dari 10 kali. Ada yang tidak beres. Setelah berada di area dalam selama beberapa waktu, Duan Lingtian dan Li Fei tidak menemukan satupun binatang buas. Ekspresi Duan Lingtian menjadi berat. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba,
Dua sosok yang sangat cepat terbang turun dari langit dan melayang di atas Duan Lingtian dan Li Fei. Ini adalah dua pria parubaya yang tampaknya lelah dari perjalanan. Pria parubaya mengenakan pakaian hitam. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi kaku. Pria parubaya lainnya memiliki penampilan yang mengerikan dan memancarkan tatapan jahat dan serakah saat dia menatap Li Fei. Artis bela diri Void Stage. Hati Duan Lingtian bergetar. Dia tidak dapat memahami mengapa pembangkit tenaga listrik Void Stage akan muncul di Misty Forest. Sebuah pembangkit tenaga listrik Void Stage adalah eksistensi yang melampaui Naschen Soul Stage. Terbang, orang benar-benar bisa terbang. Li Fei tercengang. Meskipun dia telah mendengar tentang seniman bela diri Void Stage dan bahkan tahu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan udara dan terbang, ketika dia benar-benar melihatnya, dia masih tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat berikutnya, dia memperhatikan tatapan penuh dari salah satu pria parubaya, dan alisnya yang indah mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian mengambil langkah maju dan berdiri di depan Li Fei, tanpa rasa takut menatap mata seniman bela diri Void Stage. Semut biasa berani menghentikanku melihat keindahan. Huff. Seniman bela diri Void Stage mendengus dingin, memadatkan suaranya menjadi satu baris dan meledakkannya ke telinga Duan Lingtian. Seketika, gendang telinga Duan Lingtian bergetar. Wajah Duan Lingtian memucat saat dia meludahkan seteguk darah. Hanya gerutuan dingin saja sudah cukup untuk melukai Duan Lingtian. Petik 2 tanda seru petik 2. Ekspresi Li Fei menjadi pucat saat dia buru-buru pergi untuk mendukung Duan Lingtian. Saya baik-baik saja. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam saat dia terus melindungi Li Fei di belakangnya sebelum sekali lagi menatap seniman bela diri Void Stage dengan tatapan mengerikan dan tegas. Babak 94, Harta Karun Raja Pedang. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Lukas. Kamu mencari kematian. Ekspresi seniman bela diri Void Stage berubah saat aura menakutkan di tubuhnya tersapu dalam bentuk yang mengesankan dan menekan Duan Lingtian. Tatapan Duan Lingtian berubah sedikit dingin dan tubuhnya bergetar saat dia dengan paksa menahan sikap pria parubaya yang mengesankan itu. Dia tidak berani bergerak, atau Li Fei pasti akan terpengaruh. Coba saya lihat seberapa keras tulang semut ini. Seniman bela diri Void Stage mencibir. Cara mengesankan yang menekan Duan Lingtian meningkat intensitasnya. Tekanan pada tubuh Duan Lingtian berlipat ganda, tetapi hanya pupil Duan Lingtian yang mengerut sebelum dia menggertakkan giginya dan bertahan. Kehendaknya teguh seperti gunung. Tatapan seniman bela diri Void Stage menjadi dingin dan niat membunuh muncul di dalam dirinya. Hanya pada saat ini, seniman bela diri Void Stage lainnya mengerutkan kening saat dia berkata dengan dingin dan acuh tak acuh, "Cukup, Sun Rui, jangan membuat masalah yang tidak perlu. Jika kamu menunda tujuan kami yang sebenarnya, pemimpin sekte tidak akan memaafkanmu. Nak, ingatlah bahwa di depanku, kamu hanya seekor semut. Jika aku ingin membunuhmu, itu tidak akan berbeda dengan membunuh seekor semut, aku tidak suka membunuhmu." Seniman bela diri Void Stage mencoba menghancurkan harga diri Duan Lingtian dengan kata-katanya. Tubuh Duan Lingtian bergetar ringan dan matanya memancarkan kecemerlangan yang mengerikan seolah siap menelan seseorang. Ayo pergi. Dua seniman bela diri Void Stage naik ke udara sebelum terbang ke kejauhan. Bang! Pada akhirnya, Duan Lingtian tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia lemas jatuh ke tanah dan terus meludahkan beberapa suap darah. Cara yang mengesankan dari seorang seniman bela diri Void Stage bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan saat ini. Sebelumnya, dia dengan paksa menahannya dan berada di ambang kehancuran. Kamu terluka. Wajah Li Fei pucat dan matanya menjadi merah karena cemas. Dia menarik pil cedera emas kelas 8 dengan terburu-buru dan memberikannya kepada Duan Lingtian untuk dikonsumsi. Setelah mengkonsumsi pil obat, Duan Lingtian sedikit pulih. Matanya masih menatap dengan niat membunuh yang kuat di tempat yang jauh di mana kedua sosok seniman bela diri Void Stage menghilang. Dia bukan orang yang suka membuat masalah, tetapi jika seseorang mencoba menggertaknya, dia tidak akan dengan mudah melepaskannya. Saat ini, kekuatannya lebih rendah. Tapi dia masih muda dan penuh kemampuan, yang dikombinasikan dengan ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali yang telah dia gabungkan. Sejauh yang dia ketahui, dia akan mengejar cepat atau lambat dan bahkan melampaui seniman bela diri tahap Void dari sebelumnya. Pada saat itu, Duan Lingtian akan membuatnya menyesali tindakannya hari ini. Sun Rui, aku akan mengingatnya. Duan Lingtian sangat mengingat nama ini.
Ini adalah orang kedua sejak dia tiba di dunia ini yang membuat hatinya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Yang pertama adalah Duan Lingxing dari Imperial City Duan Clan. Tubuh kedagingan Duan Lingtian yang sangat kuat yang dapat mengerahkan kekuatan 5 mamut kuno memungkinkan dia untuk dengan cepat memulihkan luka-lukanya setelah mengkonsumsi pil cedera emas kelas 8 dan menyerap efek obatnya. Pada saat ini, Li Fei berdiri di sisi Duan Lingtian dan menatapnya dengan tatapan lembut dan penuh kasih sayang. Sebelumnya, ketika menghadapi dua seniman bela diri Void Stage, dia sangat ketakutan, sampai-sampai kakinya tampak seberat timah dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Pada saat dia merasa paling tidak berdaya, Duan Lingtian menonjol dan melindunginya di belakangnya, seperti malaikat pelindung yang tak kenal takut yang melindunginya dari segalanya. Dia lebih suka melukai dirinya sendiri daripada membiarkan siapapun melukainya. Hatinya mulai bergetar ringan. Pada saat ini, dia merasa bahwa pria ini layak untuk dia percayakan hidupnya. Hah! Tiba-tiba, hidung Duan Lingtian tersentak seolah-olah dia mencium sesuatu. Tatapannya sedikit terfokus saat dia melihat ke kejauhan sebelum berkedip. Li Fei memiliki ekspresi bingung saat dia mengikutinya. Duan Lingtian memperhatikan bahwa di balik semak-semak di dekatnya ada seorang pria tergeletak di lantai, atau lebih tepatnya, mayat. Ini adalah seorang pria muda dengan tubuh penuh luka, dan di tangannya ada slip batu giok. Origin energi bisa terlihat samar-samar menghilang dari tubuhnya, dan luka-luka di tubuhnya yang sementara ditambal dengan origin energi mulai memiliki darah segar yang tidak sedap dipandang mata mengalir ke seluruh tanah. Dan justru inilah yang memungkinkan Duan Lingtian mencium aroma darah dan memperhatikannya. Melihat adegan berdarah, Li Fei memalingkan wajahnya dan ekspresinya berubah menjadi putih mengerikan. Slip batu giok ini sepertinya. Duan Lingtian mengambil slip batu giok dan, berkat ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, mengenali apa itu dan dengan demikian menuangkan energi asalnya ke dalamnya. Sebuah suara masuk ke telinga Duan Lingtian. Ditakdirkan, saya adalah pemimpin muda sekte dari Sekte Tanpa Batas, Sang Guan Yu. Harap pastikan untuk meletakkan pedang giok dengan benar di cincin spasial saya, jika suatu hari Anda dapat berkultivasi ke tahap inisiasi Void, Anda dapat menuju ke kerajaan-kerajaan hutan Azure dan berhubungan dengan pemilik 8 pedang giok lainnya. Setelah ke-9 pedang giok dikumpulkan bersama, Anda semua dapat pergi untuk menemukan harta karun Raja Pedang. Dengan 8 pedang giok ini, Anda akan dapat buka harta karun itu dan dapatkan keuntungan besar secara kebetulan, Sekte Tanpa Batasku mengalami kehancuran total karena pedang giok ini. Selain itu, jika kamu memiliki kesempatan untuk bepergian ke kerajaan hutan Azure, dari takdir di antara kami ketika kamu menerima pedang giokku, aku harap kamu mengirim slip giok transmisi suara di dalam cincin tata ruangku ke Solitaris Summit dan berikan kepada seorang pria tua penyendiri bernama Sang Guan Yan. Sang Guan Yu mengucapkan terima kasih. Setelah Duan Lingtian selesai mendengarkan, sebuah cahaya melintas di matanya dan dia sedikit bersemangat. Kerajaan-kerajaan hutan Azure, Duan Lingtian telah mendengarnya. Kerajaan Langit Merah yang dia tinggali saat ini adalah sebuah kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan hutan Azure. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, beberapa Raja Bela Diri dan Kaisar Bela Diri suka menempatkan beberapa harta mereka di lokasi tertentu, kemudian mereka akan memberlakukan batasan dan mendistribusikan kunci untuk generasi mendatang untuk diperjuangkan. Bagi mereka, ini adalah sebuah game. Game semacam ini adalah sesuatu yang telah dimainkan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dalam banyak kesempatan. Harta yang awalnya direncanakan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali untuk digunakan dalam kehidupan ketiganya semuanya tersembunyi di tanah asing, dan saat ini tidak dapat dijangkau olehku. Namun, harta karun Raja Pedang ini berada di kerajaan-kerajaan hutan Azure, sangat realistis dan siap untuk digunakan, lokasi yang tersedia. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Eksistensi yang disebut Sword Monarch tidak diragukan lagi akan menjadi pembudidaya pedang Martial Monarch Stage. Meskipun tahap Martial Monarch adalah tahap yang lebih rendah dari tahap Kaisar Bela Diri, harta yang dia tinggalkan pasti akan sangat berharga. Duan Lingtian melepaskan cincin tata ruang dari tangan pemuda itu dan meneteskan darahnya di atasnya untuk membangun kepemilikan. Dia sangat terkejut dengan apa yang ada di dalamnya. Aku tidak menyangka bahwa dia juga akan menjadi seorang alkemis. Dari tumpukan material langka yang dia kumpulkan, dia seharusnya adalah seorang alkemis kelas 7. Lumayan, material ini bisa menghemat banyak uang untukku. Apakah pedang giok ini salah satu kunci harta karun Raja Pedang?
dan slip giok transmisi suara ini. Duan Lingtian menarik slip batu giok dan menuangkan origin energi ke dalamnya. Sebuah suara lagi masuk ke telinga Duan Lingtian. Kakek buyut, sekte tanpa batas tidak ada lagi. Ayah dan semua tetua semuanya tewas dalam pertempuran, sekte iblis hitamlah yang memusnahkan sekte tanpa batas. Slip giok transmisi suara ini persis adalah slip giok yang diminta pemuda itu kepada Duan Lingtian untuk diteruskan kepada lelaki tua itu di Solitary Summit. Sepertinya Sun Rui itu dari sekte iblis hitam. Mata Duan Lingtian berkedip saat cahaya dingin menembus mereka. Menurut pendapatnya, Sun Rui dan seniman bela diri Void Stage lainnya tidak diragukan lagi mengejar Sang Guan Yu untuk membunuhnya dan merebut pedang giok. Apa yang kamu impikan hari ini? Suara Li Fei menyebabkan Duan Lingtian sadar kembali. Suara dari slip jade transmisi suara hanya bisa didengar oleh orang yang menuangkan origin energi ke dalamnya, dan karena itu Li Fei tidak menyadari apa yang telah terjadi. Tidak ada, aku merasa dia sangat menyedihkan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia menyalakan api dan membakar mayat pemuda itu. Fei kecil, apakah kamu ingin kembali dan beristirahat? Insiden seperti itu menyebabkan Duan Lingtian sedikit khawatir tentang Li Fei. Jika kamu lelah dan ingin beristirahat, maka kita bisa pulang, kata Li Fei ringan. Duan Lingtian memperhatikan perubahan sikap Li Fei terhadapnya. Sepertinya menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan selamanya akan menjadi metode yang paling tangguh untuk mengejar gadis. Aku baik-baik saja. Mari kita lihat ke depan dan melihat apakah ada binatang buas yang cocok untuk diburu. Duan Lingtian dan Li Fei terus masuk lebih dalam ke hutan berkabut. Selama periode waktu ini, mereka bertemu banyak binatang buas. Yang lebih kuat diurus oleh Duan Lingtian, hanya meninggalkan beberapa binatang buas di tingkat keempat tahap pembentukan inti atau di bawahnya untuk ditangani Li Fei. Li Fei menikmati dirinya sendiri saat dia terus berburu, tetapi tanpa sadar, langit telah berubah menjadi gelap. Sepertinya kita harus bermalam di sini, pikir Duan Lingtian dalam hatinya. Malam itu, bulan bersinar terang di langit tanpa bintang. Duan Lingtian dan Li Fei bersandar bahu-membahu di batang pohon besar saat mereka menatap ke langit. Meskipun aku pernah mendengar sebelumnya bahwa seorang seniman bela diri Void Stage mampu mengendalikan udara dan terbang, aku hanya berpikir itu hanya berlebihan, aku tidak pernah berpikir bahwa itu nyata. Nada bicara Li Fei terdengar sedikit rumit. Beberapa hal tidak selalu merupakan rumor yang tidak berdasar. Duan Lingtian tersenyum ringan. Apakah kamu tidak takut dengan dua seniman bela diri Void Stage mulai hari ini? Li Fei bertanya. Tentu saja. Duan Lingtian menjawab dengan jujur. Seorang seniman bela diri Void Stage bisa membunuhnya saat ini hanya dengan lambaian tangannya. Jika dia mengatakan dia tidak takut, itu bohong. Li Fei menatap Duan Lingtian saat dia bertanya, dengan suara ringan, kalau begitu kamu masih melindungiku. Bukankah seorang pria melindungi seorang wanita adalah prinsip surga dan bumi? Selain itu, jangan lupa, kamu adalah tunanganku, jadi tentu saja aku akan melindungimu. Belum lagi seniman bela diri Void Stage, bahkan jika itu adalah Raja Bela Diri atau Kaisar Bela Diri, saya masih akan melindungi Anda pada saat pertama. Duan Lingtian tersenyum. Raja Bela Diri, Kaisar Bela Diri. Li Fei bingung, jelas belum pernah mendengar istilah seperti itu sebelumnya. Raja Bela Diri adalah eksistensi yang melampaui pembangkit tenaga tahap transformasi Void, dan Kaisar Bela Diri adalah eksistensi yang melampaui Raja Bela Diri. Keberadaan di puncak benua awan, jelas Duan Lingtian. Bagaimana kamu tahu semua ini? Li Fei sedikit terkejut. Aku membaca beberapa buku. Duan Lingtian tersenyum. Apa lelucon? Dia adalah pewaris ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Dia secara alami jelas dari semua ini. Kamu menyebutkan pembangkit tenaga listrik tahap transformasi Void. Tahap apa itu? Li Fei merasa sedikit penasaran. Fei kecil, ingatkan ini, di atas Naschen Soul Stage adalah Void Stage. Void Stage dipisahkan menjadi 4 tahap, yaitu Void Praying Stage, Void Initiation Stage, Void Interpretation Stage, dan Void Transformation Stage, Duan Lingtian perlahan menjelaskan. Jadi begitulah. Li Fei dengan ringan mengangguk, aku benar-benar meremehkanmu. Jadi, kamu sebenarnya tahu banyak hal. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Duan Lingtian sedikit berpuas diri. Fei, aku hanya memujimu sedikit dan kamu sudah melayang. Li Fei menegur. Fei kecil, jangan panggil aku lagi, kedengarannya sangat buruk.
Kalau begitu aku akan memanggilmu mulai sekarang. Petik 2 tanda tanya. Apakah kamu benar-benar memanggilku? Lalu aku akan membiarkanmu melihat seberapa aku. Ah, apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku membuktikan bahwa aku bukan. Berhenti. Fei kecil, aku menginginkanmu. Tidak, kau tidak mau memberikannya padaku. Kamu tidak diizinkan selama beberapa hari ini. Benda itu telah tiba. F***K. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian dengan putus asa turun dari tubuh Li Fei yang panas dan lembut, tetapi tentu saja tidak sebelum mencuri perasaan yang baik darinya. Pada akhirnya, dia memeluk Li Fei dan tertidur lelap. Babak 95, terlahir sebagai assassin. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Saat fajar keesokan harinya, Duan Lingtian menemani Li Fei berburu binatang buas sepanjang pagi. Baru pada siang hari mereka meninggalkan hutan berkabut dan kembali ke kota Aurora. Setelah menjual tumpukan bulu, kulit, dan bagian tubuh binatang buas, Duan Lingtian meminta Li Fei untuk pulang terlebih dahulu sementara dia pergi ke toko obat untuk mencari Tang Ying. Bagus kamu datang. Aku sudah lama ingin pergi mencarimu beberapa hari terakhir ini. Melihat Duan Lingtian, mata Tang Ying bersinar. Cair tempering tubuh 6 harta karun sudah habis. Tidak, aku baru saja membuatkan 2 tempayan besar untukmu setengah bulan yang lalu. Alis Duan Lingtian sedikit tersentak. Ini bukan cairan penempa tubuh 6 harta karun, tetapi prasasti bulan sabit darah. Tang Ying tersenyum. Prasasti bulan sabit darah. Kurasa Ghastly Shadow tidak memiliki pergerakan besar di Aurora City akhir-akhir ini, kan? Duan Lingtian memiliki wajah penuh kewaspadaan saat dia melihat Tang Ying. Kamu tidak mungkin menjual semua prasasti bulan sabit darah yang kutulis untukmu, kan? Tang Ying tertawa malu. Terserah Anda bagaimana Anda menghadapinya, tetapi Anda sebaiknya tidak menyeret saya ke dalamnya. Duan Lingtian mengerutkan kening. Jangan khawatir, saya hanya menjualnya kepada beberapa orang yang bertanggung jawab di dalam Ghastly Shadow, sedangkan untuk Anda, saya tidak pernah sekalipun menyebutkan keberadaan Anda, kata Tang Ying. Berapa banyak yang kamu inginkan kali ini? Duan Lingtian merajut alisnya saat dia bertanya. Tang Ying merenung sejenak sebelum berbicara. 30. Duan Lingtian mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar tahu bagaimana meminta jumlah yang terlalu tinggi, tapi lupakan saja, ini adalah terakhir kalinya aku menulis untukmu. Waktu terakhir, Tang Ying linglung sejenak, karena dia tidak dapat memahami apa arti kata-kata Duan Lingtian. 1 bulan dari sekarang, saya akan meninggalkan Aurora City, kata Duan Lingtian. 1 bulan dari sekarang, mata Tang Ying berkedip saat tatapannya turun ke Duan Lingtian. Kamu berencana untuk memasuki Kam Genius Tentara Darah Besi untuk berpartisipasi dalam ujian Akademi Paladin. Kamu sudah menebaknya. Duan Lingtian sedikit terkejut. Itu benar-benar tidak sulit. Karena Anda berencana untuk pergi, itu pasti berarti Anda tidak mengundurkan diri untuk terus tinggal di Aurora City. Dengan bakat alami dan kemampuan pemahamanmu, memasuki Akademi Paladin tidak diragukan lagi akan menjadi pilihan terbaikmu, ditambah fakta bahwa kamu akan pergi dalam waktu 1 bulan, itu pasti untuk Kam Genius Tentara Darah Besi tanpa keraguan. Tang Ying dengan ringan tersenyum. Apakah tidak ada tes lain yang tersedia untuk masuk Akademi Paladin? Bagaimana Anda tahu saya tidak akan berpartisipasi dalam tes lain? Duan Lingtian bertanya, dengan sikap bertanya. Ya, ada tes lain, tetapi tes itu semua diadakan di 17 kabupaten lain dari Kerajaan Langit Merah, di Kabupaten Pegunungan Walet kami, hanya ada satu pilihan, Kam Genius Tentara Darah Besi, kata Tang Ying. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Jadi begitulah. Benar, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang perkemahan jenius tentara darah besi? Saya mendengar itu sangat brutal di dalam, bahkan sampai disebut tempat di mana seseorang hanya memiliki peluang 10% untuk bertahan hidup, tanya Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Kam jenius tentara darah besi memang brutal, tapi itu akan ditujukan kepada pemuda biasa, orang aneh sepertimu hanya perlu mengetahui tempat mereka dan memikirkan urusan mereka sendiri. Selama Anda tidak menyinggung instruktur di sana, bertahan 1 tahun dapat dilakukan dengan mudah. Petik 2. Tang Ying sangat yakin dengan Duan Lingtian. Pengajar, mungkinkah petugas tentara darah besi? Petik 2. Duan Lingtian sedikit penasaran. Kamu benar, itu memang orang gila dari tentara darah besi. Tang Ying mengangguk. Orang-orang gila. Duan Lingtian bingung.
Kamu akan tahu mengapa aku menyebut mereka orang gila begitu kamu berada di perkemahan jenius. Bahkan Tang Ying agak takut ketika menyebut tentara darah besi. Aku sebenarnya sedikit menantikannya sekarang setelah kamu mengatakannya seperti itu. Mata Duan Lingtian berkedip. Duan Lingtian pasti akan bisa naik ke puncak kerajaan langit merah tidak peduli jalan apa yang dia ambil dengan mengandalkan ingatan seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali. Tapi Duan Lingtian masih memilih Kam Jenius tentara darah besi. Selain berasal dari semacam kegigihan dari kehidupan sebelumnya menuju karir militer. Masih ada alasan lain. Begitu dia lulus ujian, yang merupakan perkemahan jenius itu sendiri, dia akan dapat memperoleh kualifikasi untuk belajar di Akademi Paladin. Akademi Paladin terletak di kota Kekaisaran. Duan Lingxing juga berada di kota Kekaisaran. Mata Duan Lingtian memancarkan niat membunuh yang pekat saat aura di tubuhnya tanpa sadar tersapu. Wajah Tang Ying dipenuhi dengan keterkejutan saat dia merasakan niat membunuh sedingin es yang keluar dari Duan Lingtian. Jenis niat membunuh ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Bagaimanapun juga, tangannya memiliki setidaknya beberapa ratus nyawa, tetapi bahkan dia belum mengembangkan niat membunuh yang begitu menakutkan. Aku hanya pernah merasakan niat membunuh seperti ini pada satu orang sebelumnya, namun, bagaimana anak ini bisa dibandingkan dengan orang itu? Anak ini baru berusia 16 tahun, bagaimana mungkin dia memiliki niat membunuh seperti ini? Pada saat ini, Tang Ying merasa kulit kepalanya mati rasa. Meskipun kekuatan Duan Lingtian saat ini jauh lebih rendah darinya, Duan Lingtian masih bisa membuatnya merasakan tekanan yang berasal dari lubuk hatinya dengan hanya mengandalkan niat membunuhnya. Bahkan di seluruh bayangan mengerikan, hanya ada satu orang yang mampu membuatnya merasakan tekanan seperti itu dengan hanya mengandalkan niat membunuh. Orang itu justru pembunuh nomor satu di Ghastly Shadow Demon. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Duan Lingtian melihat ke arah Tang Ying dan tersenyum tipis. Alasan dia datang untuk mencari Tang Ying adalah untuk bertanya kepadanya tentang Kam Jenius tentara darah besi, dan sekarang tujuannya telah tercapai. Tunggu. Namun Tang Ying menghentikannya. Ya, Duan Lingtian bertanya. Duan Lingtian, bagaimana kalau Anda tidak pergi ke Kam Jenius tentara darah besi, dan sebaliknya biarkan saya merekomendasikan Anda ke markas besar bayangan mengerikan kami. Dengan bakat alami Anda yang dikombinasikan dengan rekomendasi saya, Anda pasti akan menjadi salah satu target utama pembinaan dalam organisasi, dan Anda akan segera menjadi pembunuh kartu truf dari Ghastly Shadow. Mata Tang Ying menyipit saat dia membuat saran ini. Sejauh yang dia ketahui, selama Duan Lingtian bergabung dengan bayangan mengerikan, dia melampaui pembunuh nomor satu saat ini, iblis, hanya masalah waktu. Duan Lingtian mengangkat bahu saat dia berkata dengan sikap tidak setuju, jadilah seorang pembunuh. Tidak tertarik. Nak, kamu belum merasakan kesenangan semacam itu, pikirkan tentang hari ketika bahkan yang mulia, Kaisar Kerajaan Langit Merah, akan mengalami perubahan ekspresi ketika berbicara tentangmu. Bagaimana perasaan itu akan memuaskan? Ini benar-benar akan menjadi pemanjaan rohani yang terbaik. Dengan bakat alami dan kemampuan pemahaman Anda, saya yakin itu tidak akan lama sebelum Anda bisa menjadi pembunuh bayaran teratas dalam bayangan mengerikan kami. Tidak tertarik. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Kamu memiliki niat membunuh yang sedingin es pada dirimu, Anda hanya dilahirkan untuk menjadi seorang pembunuh. Tidak menjadi satu akan sia-sia. Petik 2. Tang Ying memiliki ekspresi yang sepertinya menunjukkan bahwa dia bersemangat karena dia menghargai para jenius. Niat membunuh. Apakah Anda berbicara tentang ini? Petik 2. Saat ini suara Duan Lingtian memudar, niat membunuh yang bahkan lebih mengerikan keluar dari tubuhnya, menekan dirinya ke Tang Ying. Wajah Tang Ying menjadi sedikit pucat saat dia menggunakan energi asalnya di sekitar tubuhnya. Baru pada saat itulah dia mampu menahan niat membunuh yang haus darah yang meraung keluar dari tubuh Duan Lingtian. Kamu, Tang Ying tercengang. Tingkat pembunuhan ini bahkan melampaui pembunuh nomor satu bayangan mengerikan, iblis. Tang Ying, baru sekarang aku menyadari bahwa kamu sebenarnya sangat tidak masuk akal. Kamu menyimpulkan bahwa aku dilahirkan untuk menjadi seorang pembunuh hanya dengan mengandalkan ini. Yang perlu Anda lakukan adalah pergi membunuh beberapa orang lagi dan Anda secara alami akan ternoda dengan niat membunuh semacam ini. Petik 2. Duan Lingtian melirik Tang Ying dengan jijik. Kamu, nak, aku penasaran. Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh untuk berani menjadi sombong di depanku, orang yang bertanggung jawab atas operasi bayangan mengerikan di Aurora City. Tang Ying sedikit marah karena malu.
Saya tidak ingat lagi, secara total, setidaknya harus lebih dari 10.000 orang. Tatapan Duan Lingtian tampak melayang, seolah melayang jauh ke masa lalu. Hanya ketika Duan Lingtian pergi, Tang Ying kembali ke akal sehatnya. Anak ini benar-benar berani berbicara omong kosong. Lebih dari 10.000. Siapa yang akan percaya anak kecil seperti dia? Tang Ying tidak menganggapnya serius dan hanya berpikir Duan Lingtian sedang membual. Tapi itu masih tidak bisa menghentikannya untuk menghela nafas. Organisasi bayangan mengerikan telah kehilangan seorang pemuda yang menjanjikan. Setelah meninggalkan toko obat, Duan Lingtian sedikit terdiam juga. Terlahir untuk menjadi seorang pembunuh. Niat membunuh yang berasal dari jiwanya adalah sesuatu yang terakumulasi dari pertumpahan darah yang dia alami sebagai tentara bayaran di kehidupan sebelumnya. Setiap kali dia mengambil tugas, jika itu adalah pembunuhan, jumlah kepala di tangannya akan relatif kecil. Jika dia pernah melakukan kesepakatan besar-besaran di suatu wilayah dan menggunakan senjata pemusnah massal, jumlah korban setidaknya akan mencapai puluhan orang, dan kadang-kadang mencapai ratusan bahkan ribuan. Mengatakan bahwa dia telah membunuh lebih dari 10.000 orang sebenarnya dia menahan jumlah sebenarnya. Duan Lingtian memperhatikan dua orang datang ke arahnya saat dia memasuki Liklan Estate. Salah satunya adalah seorang pemuda berusia sekitar 18 tahun dan yang lainnya adalah seorang pemuda berusia di atas 20 tahun. Pemuda itu adalah wajah yang familiar, Li Yuan. Saat Li Yuan melihat Duan Lingtian, jejak ketakutan terpancar dari alisnya dan dia menundukkan kepalanya. Jelas dia takut pada Duan Lingtian. Hah? Pemuda di samping Li Yuan memperhatikan gerakannya, lalu tatapannya turun ke Duan Lingtian. Adik kecil Yuan, siapa dia? Sepertinya kamu takut padanya. Saudara Guang, dia adalah Duan Lingtian. Sudut mulut Li Yuan dipenuhi dengan senyum pahit. Jika dikatakan bahwa dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Duan Lingtian sebelum pertemuan bela diri klan berlangsung, maka setelah melihat Duan Lingtian mengalahkan Li Kuang dengan kedua matanya sendiri, dan bahkan mengalahkan murid tahap pembentukan inti dari pelataran dalam. Sejak saat itu dan seterusnya, dia tahu bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk membandingkan dirinya dengan Duan Lingtian. Bahkan ketika dia bertemu Duan Lingtian nanti, dia memilih untuk langsung mengakui kekalahan. Duan Lingtian, peringkat teratas tahun ini di daftar naga tersembunyi. Mata Li Guang mengerut saat minat muncul dalam dirinya. Duan Lingtian. Li Guang berjalan cepat untuk memblokir di depan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengerutkan kening dan tatapannya tertuju pada Li Yuan. Apa? Li Yuan, apa yang kamu inginkan? Dia secara alami mengira Li Yuan yang meminta orang ini untuk menghalangi jalannya. Lagi pula, dia tidak mengenali orang ini. Li Yuan memiliki wajah penuh senyum pahit, karena dia tahu bahwa Duan Lingtian telah salah paham, dan dengan demikian dia buru-buru berkata kepada Li Guang, saya tidak menginginkan apapun. Saudara Guang, ayo pergi. Kudengar kau merenggut wanita sepupuku. Li Guang tidak memperhatikan Li Yuan dan malah menatap Duan Lingtian, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas. Wanita sepupumu. Duan Lingtian tidak bereaksi terhadap apa yang dikatakan. Li Yuan adalah sepupuku. Li Guang mendengus dingin. Li Yuan, kapan aku merebut wanitamu? Duan Lingtian tercengang. Saudara Guang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Li Yuan memerah. Adik laki-laki Yuan, kapan kamu menjadi seperti itu? Kamu tidak seperti dulu. Li Guang mengerutkan kening sekali lagi sebelum melirik Duan Lingtian dan mencibir. Bukankah ada seorang gadis muda bernama Keer di sisimu? Dia wanita yang disukai sepupuku. Jika kamu masuk akal, maka cepatlah dan tinggalkan dia, atau jangan salahkan aku karena kejam. Li Yuan tercengang. Kapan dia pernah mengatakan bahwa gadis muda di sisi Duan Lingtian adalah istrinya? Dia baru saja memujinya dengan santai, dan mengatakan kecantikannya tidak kalah dengan kecantikan Li Fei. Pupil Duan Lingtian mengerut dan tatapan dinginnya yang menusuk turun ke arah Li Yuan. Duan Lingtian, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu, aku benar-benar tidak. Li Yuan menjadi takut dan memiliki senyum pahit di wajahnya. Kau tidak pernah mengatakan hal seperti itu, lalu dia yang berbicara omong kosong dan memfitnah Keerku. Tatapan tajam dan tajam Duan Lingtian turun ke Li Guang.